Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Berjumpa lagi dengan saya Jeffrey S. Chandra di dalam YouTube channel saya, Jeffrey S. Chandra Channel. Dan saya berdoa biarlah lewat YouTube channel ini ada banyak orang yang boleh diubahkan, ada banyak orang yang boleh dijamah, dikuatkan Tuhan. Dukungan dari Bapak Ibu Saudara lewat subscribe, lewat share kepada yang lain, itu akan memperluas berita yang disampaikan ini, sehingga bukan hanya kita tetapi semakin banyak orang yang boleh diberkati, boleh dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini saya mau berbicara, sharing dengan Bapak Ibu Saudara mengenai penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita pada waktu Natal kemarin tentu kita ada banyak kali dengar bahwa Dia itu Immanuel. Immanuel adalah menyertai setiap kita. Nah, bagaimana setelah Natal berlalu dan kita sudah ada di tahun yang baru kali ini, apakah Tuhan masih tetap menyertai kita? Nah, saya akan sharing mengenai hal ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam ibadah online ini. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Tuhan Immanuel bagi setiap kami mengucap syukur karena Engkau selalu ada bersama dengan kami, melewati situasi, kondisi, dan di segala musim dalam hidup kami. Dan itu membuat kami boleh menjalani kehidupan kami ini dengan kuat, menjalani hidup kami ini dengan tenang, karena kami tahu bahwa Engkau beserta dengan kami. Sebab ketika Engkau beserta dengan kami, maka kasih dan kuasa-Mu menyertai setiap kami. Dan ketika kasih dan kuasa-Mu menyertai setiap kami, everything is gonna be okay. Kami percaya semuanya akan menjadi baik, semuanya akan, bahkan hal yang kelihatannya tidak baik terjadi dalam hidup kami, Engkau sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Itu sebabnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami pada saat ini, apapun bagaimanapun keberadaan kami tahu satu hal, bahwa kami adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Dan itu lebih daripada cukup bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, segala puji hormatku hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mendasari sharing saya kali ini dengan firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius 1 ayat 23. Satu aja ayat kita baca, nanti akan ada ayat pendukungnya satu lagi. Matius 1 ayat yang ke-23 dikatakan begini. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada satu ayat pendukung lainnya yang terambil dari kitab Markus 9 ayat yang ke-28. Nah, nanti ini 24, Markus 9 ayat yang ke-24. Ini akan menjadi ayat pendukungnya. Nah, dikatakan segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ironis ya Bapak Ibu Saudara, di satu pihak dia berkata, "Aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini." Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, dalam masa pandemi seperti sekarang ini, ketika bukan hanya kita, namun seluruh orang di muka bumi ini terdampak akan pandemi ini, akankah kita masih bisa percaya janjinya yang akan menyertai kita senantiasa? Ketika mencoba merasakan penderitaan mereka yang terjangkit virus corona, selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan,
dan meminta supaya Tuhan segera menyembuhkan. Namun kesembuhan itu tidak kunjung datang. Masihkah Dia Immanuel? Ketika kita mencoba untuk merasakan kesedihan mereka yang ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya secara tiba-tiba, dan mereka meminta supaya Tuhan menyembuhkan, tetapi malah meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Masihkah Dia Immanuel? Ketika mencoba untuk merasakan kekhawatiran dan ketakutan para pengusaha dan para profesional untuk kelangsungan usahanya atau pekerjaannya, dan meminta Tuhan untuk menolong mereka, namun tetap saja perusahaannya dililit masalah keuangan dan bahkan bangkrut juga, kehilangan pekerjaan. Masihkah Dia Immanuel? Mungkin mudah bagi kita yang tidak mengalaminya untuk berkata Dia Immanuel. Tapi kalau kita mengalaminya sendiri, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam situasi seperti mereka, masihkah kita percaya kalau Dia Immanuel? Markus 9 ayat 24 tadi berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca bersama di dalam kitab Matius, dimulai dari pasal 1 yang berkata, mereka menamakan Dia Immanuel. Dan diakhiri di pasal 28 dengan Yesus sendiri berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kitab Matius ayat 1, jadi dibuka dengan ayat 1, Immanuel. Ditutup dengan ayat 28, bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, Dia menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Namun kalau kita baca dari ayat 1 sampai ayat 28, maka di tengah-tengah ayat pembuka dan ayat penutup itu, pasal pembuka dan pasal penutup itu juga, ada begitu banyak peristiwa, bahkan sampai kematiannya, yang terjadi, yang dapat membuat kita kehilangan kepercayaan bahwa Dia Immanuel. Daud juga mengalami begitu banyak masalah dan pergumulan, bahkan mengalami kebalikan dari janji Tuhan. Yang dijanjikan apa? Yang diurapi akan menjadi raja. Namun yang terjadi apa? Malah dikejar-kejar musuh. Dan masih banyak lagi yang dialaminya, yang bisa menjadikan alasan bagi dia untuk meragukannya. Namun Daud bisa mengambil kesimpulan dari pengalaman hidupnya. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab
Engkau besertaku. Immanuel. Adakah kita bisa seperti Daud? Sekalipun melewati lembah kekelaman, tetap yakin bahwa Dia Immanuel yang beserta kita sampai kepada akhir zaman. Tentunya keyakinan ini tidak terjadi dengan sendirinya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Daud bisa memiliki keyakinan seperti itu? Dia membangun setiap waktu dalam kehidupannya. Daud bergaul karib dengan Tuhan. Setiap hari dia mengalami Tuhan. Sehingga dia dapat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena Engkau besertaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, memasuki tahun 2021 ini dengan segala tantangannya, kiranya kita terus membangun keyakinan kita bahwa Dia Immanuel, sekalipun harus melewati lembah kekelaman. Mengapa kita harus tetap percaya di tengah keadaan seperti hari ini? Di dalam kitab Bilangan 11 ayat ke-23, Bapak Ibu Saudara, dikatakan, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak. Satu kali, Bapak Ibu Saudara, umat Israel merengek meminta daging. Mereka bosan makan mana. Tuhan pun menjanjikan daging selama sebulan bagi bangsa itu. Hal itu bukannya membuat Musa tersenyum bahagia. Mengapa? Karena Musa ragu. Ia menyaksikan janji Tuhan itu. Sebab orientasi Musa tertuju kepada ternak yang mereka miliki dan ikan yang ada di laut. Padahal Bapak Ibu Saudara, seandainya segala ternak yang ada pada mereka disembelih dan seluruh ikan di laut mereka tangkap pun rasanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan daging bagi bangsa yang berjumlah 600.000 orang itu. Karena itu Musa menganggap mustahil memberi makan daging untuk bangsa Israel. Di luar dugaan, Tuhan menggenapi janjinya tanpa mengurangi kekayaan ternak bangsa itu seekor pun loh Bapak Ibu Saudara. Dengan mendatangkan burung puyuh. Nah Bapak Ibu Saudara, mengaku dengan lidah bahwa Dia Maha Kuasa itu memang hal yang mudah. Namun membuktikan rasa percaya melalui praktek kehidupan sehari-hari itu yang sulit. Mengandalkan kemampuan diri sebagai solusi selalu terlihat lebih masuk akal dibandingkan menuruti kehendak dan ketetapan Tuhan. Namun menyadari keterbatasan kita yang tidak mungkin menyelami cara kerja Tuhan dengan kuasanya yang maha besar, rasanya tak pantas kita meragukannya.
meragukan kuasanya, meragukan penyertaannya, meragukan Dia Immanuel. Itu sebabnya di tengah-tengah jalan yang akan kita lalui di tahun yang baru ini, yang kita belum tahu apa yang ada di depan sana, biarlah ini menjadi doa kita. Biarlah ini menjadi pengakuan kita, sebab manusia tidak berkuasa untuk menetapkan satupun langkah dalam hidupnya. Hanya Tuhan yang tahu setiap jalan-jalannya. Mari kita mau akui di hadapan Tuhan bersama-sama. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Rasakan keindahan hidup bersama dengan Tuhan ketika Tuhan hadir dan menyertai kita dengan penyertaan-Nya yang sempurna itu, dengan rancangan yang penuh damai. Maka kita akan mengalami aman dan sejahtera sekalipun di tengah-tengah badai yang tengah mengamuk di sekeliling kita hari ini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama rendahkan hati di hadapan Tuhan dan mengakui bahwa jalannya terlalu tinggi untuk dapat kita selami. Sebab memang bukan bagian kita untuk menyelami setiap jalan-jalannya. Bagian kita adalah setuju dan taat serta ikut dengan Dia kemanapun dan bagaimanapun. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku.
Rancanganmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. Katakan penyertaan-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu memberikan rasa aman dan sejahtera bagi setiap kami Tuhan. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Bersama-Mu selalu indah, bersama-Mu kami cakap menanggung segalanya, segala-galanya. Hanya Engkaulah yang kami perlukan, kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Memasuki tahun 2021, biarlah kita selalu meminta penyertaan Tuhan. Sebab hanya beserta dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kita mampu menghadapi keadaan apapun dalam hidup ini. Bagaimanapun situasinya, Dia tetap Immanuel bagi setiap kita. Dan ketika Dia ada bersama dengan kita, tangan yang perkasa akan membawa kita dari satu kemenangan kepada kemenangan-kemenangan lainnya. Itu sebabnya percayalah dengan segenap hati bahwa janjinya itu tidak akan pernah Dia lalai untuk tepati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan yang memegang masa depan. Engkau Immanuel. Engkau yang sudah membentuk kami sejak dalam kandungan, memberi kami nafas kehidupan, dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Demikian sempurna. Yang telah merancangkan bagi kami hari depan yang penuh pengharapan. Biarlah kami boleh selalu meyakini bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah bekerja separuh jalan. Ketika Engkau telah memulai rancangan-Mu atas hidup kami percaya Engkau juga yang akan menyelesaikannya bagi kami sempurna sampai pada akhirnya. Memasuki tahun baru di depan kami memang tidak tahu apa yang akan terjadi. Namun kami percaya kepada janji-Mu. Apabila kami menyeberang melalui air, Engkau akan menyertai kami. Atau melalui sungai-sungai, kami tidak akan dihanyutkan. Apabila kami berjalan melalui api, kami tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Kudus. Kami tidak takut
sebab Engkau menyertai kami menyeberangi samudra kehidupan ini. Sebab Engkau Tuhan Immanuel. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami memohon berkat yang khusus daripada-Mu. Kiranya penyertaan, kehadiran, kasih dan kuasa dari tempat yang maha tinggi akan senantiasa menyertai hidup kita saat ini sampai selama-lamanya. Memagari hidup kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat ini. Haleluya. Amin.